Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Hati-hati. Jar Nabi, hayati khairul lakum wa wafati khairul lakum. Hidupku ini baik untuk kalian waktu di dunia, contoh tauladan. Wafatku pun baik. Kenapa? Ketika aku pindah alam barzakh yang lebih luas tadi, sudah kita baca dalilnya, keterangannya sekejap ada di mana-mana. Semua amal ibadah pekerjaan umatku di dunia aku diperlihatkan Allah. Hari ini kita kumpul di sini, Rasulullah melihat kita. Ketika pian tengah malam tahajud orang tidur nyenyak semua nggak lihat, Nabi lihat kita. Kita bersedekah, Nabi lihat kita. Ketika umatku berbuat dengan kebaikan-kebaikan, aku gembira, aku bersyukur dan meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah. Nabi penyebab amal diterima. Nabi meminta, ya Allah diterima, menyeleksi, diterima amalnya, diterima ya Allah, diterima ya Allah, terima ya Allah. Maka Allah Ta'ala ini tasarah Rasulullah, apa aja Rasulullah inggih pun taros. Begitu sayangnya Allah lawan Rasulullah. Allahu Akbar, luar biasa, Allahu Akbar. Tapi ingat, catatan semua para jamaah, para majlis, walaupun Nabi itu sangat disayangi Allah, kemudian ada luar biasa, hidup beliau di dunia pun secara zahir penuh dengan cobaan, dipitnah orang, disambati orang, dihampati orang lawan batu, hendak dibunuh. Jadi orang-orang yang mutabaah lawan Nabi dan mengikuti ilmu Nabi, maka itu juga pasti dipitnah orang, pasti. Jadi kalau kita mendengar kabar si Allah ini, itihi dulu orang tuh. Apa akhlaknya, nanti apa jiwanya, kebatin, mutabaah lawan Rasulullah. Hati-hati, jangan keumpatan menyembati. Jangan-jangan itu hanya rekayasa permainan perkataan pada iri dengki. Dan memang ini sudah dihitung. Kita umpat menyembati katulahan, pasti kada bujur kayak apa. Makanya bila mendengar kabar, cek and recheck. Jangan langsung ditakuk. Nabi dipitnah, dicaci maki, dihina, sampai baca macam ini, senang dengan ini. Padahal Nabi kawin itu memang ada wahyu dari Allah, bukan nafsu Rasulullah. Tapi orang-orang yang iri dengki, ya orang kafir orang dengki, tidak senang. Sampai sekarang wajar, 1000 membenci, 1000 mencinta. Makanya ada manusia kelompok nur, ada manusia kelompok nar. Manusia kelompok nur yang mahabbah lawan Nabi, cinta lawan Nabi, akhlaknya Nabi. Kelompok nur. Kelompok nar ya bukan iblis, manusia aja tapi lakunya kayak iblis. Iri, dengki, benci, dendam, kesumat, sombong, angkuh, in the most, in the heart, tau lah. Indah mesti indah hadap, indah keiannya, pada paha harapnya, pembagusnya, menganggap remeh orang lain, menganggap kecil orang lain. Aku yang paling hebat, aku yang paling pintar. Itu iblis, saudara. Iblis merasa lebih baik dari orang lain. Ada fitnah. Jadi ada dua kelompok. Dibilang untuk latih menyembah, menggepitnah orang kelompok. Kelompok nah, jangan diparaki takanan apinya ya. Bakalan orang nur dingin, sejuk, damai. Di kampung kita ini selain membaca maulid diba, maulid habsyi, apa yang dibaca biasanya? Apa? Burdah. Tahulah pian kisah Burdah. Apa riwayatnya Burdah itu? Jangan asal dibaca, ya harus tahu kisahnya. Penyusunnya kitab Burdah itu adalah Imam Muhammad bin Sa'id bin Hamad Asil Haji Al-Busiri. Imam Busiri yang menyusunnya. Lahir di Maroko pada tahun
1213 dan wafat di Mesir pada tahun 1296. Sidin waktu di Mesir, Imam Bushairi ini baguru guru Sidin Abu Hasan As-Sajali Abul Abbas Al-Mursi nang isi kitab Al-Hikam. Murid Sidin lagi Imam namanya Ibnu Atta'illah, murid Abu Hasan As-Sajali nih. Jadi di seperguruan nih lawan Imam Ibnu Atta'illah Al-Bushairi ini, dua imam besar dalam tarekat As-Sajiliyah. Jadi Imam Bushairi ini orang yang sangat mahabbah, cinta lawan Rasulullah. Suatu hari beliau mengalami penyakit lumpuh. Kata kau bergerak, dokter nang canggih-canggih mengobati gagal. Sakitnya luar biasa, pedihnya luar biasa. Akan tetapi dalam kepedihan, kesakitan, lumpuh, kata kau diobati lagi. Karena beliau dididik oleh guru-gurunya untuk cinta lawan Nabi, mahabbah lawan Nabi. Maka dalam kesakitan itu Sidin menuangkan perasaan rindu, cinta, puisi-puisi kecintaan lawan Rasulullah. Menyusul fisiknya sakit, sambil menahan sakit luar biasa, nyuk, lumpuh, stroke, atau berdarah. Tapi sambil menyusul, menulis bait-bait pujian kepada Rasulullah. Dan beliau curahkan dengan lembaran kertas, selembar demi selembar. Beliau puji Rasulullah. Kata-kata apa lagi sudah. Sambil bercurah mata kesakitan menulis kerinduan lawan Rasulullah. Tapi jika ada putus asa, jadi dalam kesakitan yang dicintainya dan diingatnya Rasulullah, setiap hari dia memuji Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, disusun, ditulis, dibaca Sidin. Cinta yang mendalam kepada Rasulullah, dan susunan salawat pujian kepada Nabi dibaca sampai suatu malam beliau membaca. Akhirnya dalam asik membaca di keuyuhan teburi, dalam tidur beliau didatangi oleh Rasulullah. Ketika dalam mimpi tidur itu pun, mimpinya Imam Bushairi mimpi membaca salawat memuji. Nang Nabi hadir ketika itu, Nabi duduk hadir, Imam Bushairi memuji Rasulullah. Nabi bergoyang-goyang kesukaan. Dalam mimpi Bushairi, dalam mimpinya bersalawat memuji Nabi, Nabinya hadir. Sampai kepada bait Pamablagu ilmi fihi annahu basyarun. Pamablagu ilmi fihi annahu basyarun. Sampai di situ Imam Bushairi kan Allah ini menyambung. Artinya memang kenyataannya Rasulullah itu seorang manusia. Kata Allah ini menyambung. Tenggorokannya ada bersuara kekeluh. Ketika itulah Rasulullah yang duduk di hadapan Imam Bushairi tersenyum, lalu menyambungkan bacaannya, wa annahu khairul khalqillahu kullihimi, wa annahu khairul khalqillahi kullihimi. Bujur Rasulullah itu, ya Rasulullah juga, beliau manusia, tetapi beliau raja bagi segenap penghuni alam jagat raya, makhluk yang terbaik yang diciptakan dari seluruh alam jagat raya. Nabi namanya nyambungnya. Kemudian dalam mimpinya Rasulullah memeluk Imam Bushairi, mengusap kepala, wajah dan bagian tubuh yang lumpuh diusap oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah memberikan hadiah mantel dalam mimpi. Mantel itu ya surban, kalau bahasa itu ya burdah, mantel Nabi, surban Nabi. Alhamdulillah belum melihat kemarin waktu di Lahore ada bolangnya Rasulullah, ada ya Rasulullah, ada surbannya Rasulullah. Dihadiahkan kepada Imam Bushairi. Setelah dihadiahkan, Imam Bushairi terbangun dari tidur. Ketika beliau terbangun, betapa kagetnya beliau. Ternyata
dalam kenyataannya si Dinang lumpuh sebelum tidur itu berapa tahun dari si Ampihan lumpuh, bangun sigar, kau berjalan sehat kembali. Dalam mimpi Nabi menyembuhkan, berarti itu bukan mimpi biasa. Orang yang mimpi ketemu Rasulullah memang itu Rasulullah, sama inya melihat Nabi dalam jaganya. Syaitan tidak akan dapat menyerupai. Ya Allah, izinkan kami ya Allah dan seluruh jamaah ya Allah, sebelum wafat kami mimpi bertemu Rasulullah. Kalaupun tidak juga ya Allah, izinkan Nabi menemui kami di alam barzakh nanti ya Allah. Pagi hari, secara tiba-tiba seorang laki-laki datang menemui Imam Bushairi. Besukan orang sungsung, besukan subuh atau lawang Imam Bushairi. Wahai Syekh, tiga orang tadi, berikan aku kasidah-kasidah yang telah kau gubah tentang Rasulullah. Imam Bushairi kaget dengan permintaan orang tersebut. Bagaimana mungkin orang ini tahu, sedang aku pada pernah membuka rahasianya. Dan kan situ sakit, orang pada tahu. Kok kenapa dia tahu? Di mana kau tahu? Aku nggak boleh ceritakan kasidahku ini. Apa jawab orang itu? Aku tadi malam bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dipuji oleh seseorang dengan sebuah kasidah indah. Beliau menyukai kasidah itu hingga terlena dan bergoyang-goyang kayak pohonnya berhembus angin kencang. Jadi kalau kita tuh memuji Rasulullah, Rasulullah tujuh benar. Kita jadi membaca salawat lawan Nabi itu jangan minta dengar orang, minta dengar lawan Rasulullah. Siapapun, hafsiankah, burdahankah, apa, memuji Rasulullah, rasakan Nabi mendengarkan. Nabi mendengarkan kan baca salawat, makanya jangan main-main baca salawat, bujur-bujur, konsen, hadirkan Rasulullah. Ibu-ibu, jangan sekadar salawat aja, hadirkan Nabi. Nabi mendengarkan. Aku lihat Rasulullah bergoyang-goyang, senang dengan bacaanmu. Beliau lalu menghadiahkan burdah, mantel beliau kepada engkau yang mendengarkan salawat tersebut. Aku lihat ternyata orang itu wahai engkau adanya. Dihabarakan Quran melihat. Akhirnya dari cerita demi cerita, kasidah itu resmi diberi nama dengan nama Al-Burdah. Burdah itu adalah selendang mantelnya Rasulullah. Adalah burdah itu barik dingin. Hebohlah salawat itu di Timur Tengah. Bahkan sampai Raja Mesir saat itu pun memanggilnya untuk mendengarkan kasidah burdah. Bahkan dihadiahkan burdah itu kepada raja. Suatu ketika salah seorang bawahan raja tertimpa radang mata yang parah hingga mendekati buta. Berobat kemana-mana kalau sembuh. Dikala tidur ia bermimpi seakan-akan ada orang yang mengatakan kepadanya, pergilah kepada raja dan ambillah mantel burdah darinya yang merupakan hadiah dari Rasulullah. Taruhlah pada kedua matamu agar sembuh seketika. Setelah bangun, orang tadi mendatangi raja dan menceritakan mimpinya. Raja berkata, demi Allah, aku tak memiliki peninggalan Nabi yang bernama mantel surban. Karena aku bisa surban Rasulullah. Raja berpikir sejenak, apa ya? Oh, ujar raja, barangkali yang dimaksud adalah kasidah burdah, karena kami telah bertabaruk dengannya. Raja pun memerintahkan pembantunya untuk membuka sebuah peti rahasia dan mengeluarkan kitab kasidah itu dari bejana minyak ambar, lalu ditempelkanlah pada kedua matanya sambil dibaca bait-baitnya. Tiba-tiba kedua matanya pun sembuh dengan sempurna. Bahkan Syekh Atiyah Imam Masjid Syekh Saleh Al-Ja'fari di Kairo meriwayatkan Syekh Saleh Al-Ja'fari, pembina tarekat Ja'fariyah, pernah bermimpi bertemu Rasulullah
Di sebelah kanan beliau duduk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan beberapa sahabat lainnya. Sedangkan di sebelah kiri beliau duduk seorang pria yang tidak dikenali. Syekh Saleh menyalami dan mencium tangan Rasulullah dalam mimpi, serta seluruh sahabat yang hadir di sebelah kanan beliau. Tetapi dia tidak menyalami pria yang duduk manis di sebelah kiri, karena kebetulan tidak dikenali, karena diherani. Rasulullah berkata, "Wahai Saleh, kok kamu tidak mengenal laki-laki ini?" Ini ulun kata, "Tahu kan, ini dia adalah Busiri." Jadi Nabi sayang benar laut Imam Busiri. Kenapa? Karena Busiri memuji Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Maka sejak itu dari Maroko, Yaman, bahkan seluruh dunia sampai ke Jaro, salawat burdah itu dibaca. Inilah, jadi orang baca salawat burdah itu Nabi hadir, Nabi senang, berkah-berkah. Orang baca burdah, barakah rumahnya, kabul hajat-hajatnya. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada 'alal habib. Inilah burdah mantra Rasulullah. Jadi siapapun yang memuji Nabi, Nabi tidak akan meninggalkannya. Salah satu contoh. Maka itu mari kita memperbanyak bersalawat lawan Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, atau salawat-salawat yang lain. Sudah hendak adab. Ini saja pengajian kita sore ini. Kita bisa ada waktu sekali lagi pengajian. Mau sih? Setelah itu, ini insya Allah ulun hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad itu ada di Batu Kajang dan di Muara Kumang. 12 Rabiul Awal acara di Muara Kumang. Hari Jumat Batu Kajang, malamnya di Polsek